Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemirsa, tentu saja yang tidak kalah penting setelah melangsungkan pernikahan adalah bagaimana caranya mengatur keuangan keluarga, terlebih bagi pasangan muda. Kami akan membahas hal ini dalam segmen Money Talk bersama perencana keuangan Safir Senduk yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat siang Mas Safir Senduk. Selamat siang Widya. Waduh, ini kita jadi kompakan ya, merah-merah ya. Tapi kompak juga nih ngomong-ngomong, menjadi hal dasar untuk mengatur yang namanya keuangan di dalam rumah tangga atau newlywed. Nah, ini kalau menurut Mas Safir Senduk, golongan yang memang dari awal sebelum menikah dibuka semua tentang kehidupan keuangan atau setelah menikah aja, gimana nih? Ini menarik. Kenapa? Karena biasanya urusan keuangan adalah salah satu hal yang seringkali jarang dibahas sebelum pasangan itu menikah ya. Mungkin juga karena budaya timur ya. Budaya timur kan seperti ini kan, aduh kamu kok nggak percaya sih sama saya, udahlah kita nggak usah bahas keuangan, kita bahas yang lebih penting. Ya lebih penting apa yang penting kita berkeluarga dulu. Uang mah nanti aja, uang mah menyusul, rezeki bisa datang sendiri. Nggak usah diomongin dulu. Ini umumnya jarang sekali dibahas, sehingga kelemahannya adalah ketika menikah baru buka-bukaan ternyata pasangannya punya kebiasaan boros begini, pasangannya itu punya kebiasaan boros begitu dan lain sebagainya. Ini repot sebetulnya. Oke, jadi intinya sebetulnya harus dibuka sebelum dilakukan pernikahan begitu ya. Yang namanya mau membangun rumah tangga, semuanya amunisi dalam tanda kutipnya dibuka. Kita harus tahu dulu ya, ada yang punya utang mungkin atau mungkin yang punya lifestyle tadi ya, boros dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau misalnya sudah menikah, terlanjur menikah, membuka pembicaraan tentang keuangan gimana nih ngatur di awalnya? Jadi yang pertama adalah mereka berdua harus saling kasih tahu berapa kira-kira yang didapatkan oleh pasangannya setiap bulan. Mungkin nggak harus angka pasti gitu ya. Misalnya seorang karyawan tuh dengan mudah dia bisa kasih tahu angka pastinya berapa tiap bulan. Sementara buat mereka yang bekerja sebagai freelancer mungkin atau pengusaha, mungkin dia tidak perlu kasih tahu angka pastinya karena memang angkanya turun naik, tapi dia bisa tahu, dia bisa kasih tahu bahwa setiap bulan saya dapat kurang lebih sebesar sekian misalnya. Kalau dia seorang MC profesional, tiap bulan saya tuh MC rata-rata sekian kali, tiap kali MC saya minta bayaran sekian, berarti tiap bulan rata-rata income kita sekian. Jadi yang pertama itu penghasilan itu harus dibuka. Kemudian yang kedua adalah mereka berdua harus saling kasih tahu borosnya di mana. Si suami boros di sini, istri boros di sini. Ini rahasianya nih Widya, rahasianya. Biasanya perempuan itu borosnya itu di hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Mau baju kek, mau aksesoris kek, mau interior rumah, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Sementara suami itu biasanya borosnya di hal-hal yang berhubungan dengan hobi dia. Ini biasanya boros, perbedaan boros keduanya. Itu yang kedua soal boros, lifestyle. Dan yang ketiga mereka juga harus menyepakati siapa yang akan menabung untuk pengeluaran apa dan siapa yang akan membayar pengeluaran apa. Contoh misalnya, kalau misal dua-duanya sama-sama bekerja, mereka harus sepakati istri bayar ini, suami nabung buat ini. Atau misalnya semua suami atau semua istri, itu ada juga. Jadi intinya sebetulnya tidak ada pakem yang ideal seperti apa, hanya dengan kesepakatan saja bersama model mau mengatur keuangannya seperti apa. Cash is the king, but cash flow is the queen, bukan begitu ya, Mas perencana keuangan ternama papan atas nih Mas Safir Senduk. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah pos-pos apa nih yang harus diprioritaskan ketika akhirnya uang suami, uang istri katanya, uang istri. Nah kalau ada yang pakemnya seperti itu gimana nih Mas Safir Senduk? Nah, buat yang pakemnya seperti itu, kita mesti tahu bahwa yang namanya pengeluaran itu ada prioritas-prioritasnya. Dan saya sering kali ditanya berapa persen sih untuk bayar ini, berapa persen untuk bayar itu. Dan saya selalu bilang, tiap keluarga tuh beda-beda. Ada orang yang borosnya dimakan, berarti biasanya urusan makanan itu besar. Ada orang yang borosnya di ini atau di itu, jadi dia bisa beda-beda. Tapi kalau misalnya saya dipaksa berapa persen, maka saya kasih rahasianya. Dan jadi yang pertama adalah bagi pengeluaran kita menjadi 4 prioritas pengeluaran, 4 aja. Oke, jadi apa yang aja pertama nih? untuk bayar cicilan utang, itu yang pertama, cicilan utang. Kemudian yang kedua untuk nabung dan invest. Ya kita beli reksadana, kayak beli emas, beli obligasi, kayak segala macam, nabung dan invest.
Kemudian yang ketiga adalah premi asuransi. Kita bayar asuransi. Tapi kalau premi asuransinya ada unsur tabungannya, masukin dia ke sini nih, tabungan dari investasi. Kemudian yang keempat itu biaya hidup. Kita ulang lagi. Jadi ada cicilan utang, ada tabungan dan investasi, ada premi asuransi, ada biaya hidup. Nah, sekarang persen-persennya. Jadi kalau cicilan utang itu sebaiknya tidak lebih dari 30% income di keluarga itu, 30%. Jadi kalau income di keluarga itu 10 juta per bulan, maka sebaiknya cicilan utang nggak lebih dari 3 juta. Ya kalau cuma 3 juta 100, oke lah, cincai. Tapi kalau misalnya cicilan utang sampai 50%, 60%, dan Widya ini saya sering banget nemuin orang yang cicilan utangnya 60 atau 70%, itu dahsyat, luar biasa sekali. Itu pertama, cicilan utang 30% maksimal. Kemudian yang kedua, nabung dan invest itu 10% minimal, 10%. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda pengen tahu berapa harus diinvest, minimal 10%, lebih bagus lagi kalau 30% lebih cepat makmur, 50% lebih cepat makmur lagi, tapi kalau Anda bisa nabung 70% dari income, berarti mungkin Anda tinggal sama mertua. Itu yang kedua, itu tabungan dan investasi. Nah, premi asuransi, nah ini 10% baiknya, 10%. Jadi kalau income itu 10 juta, premi asuransi 10% dan biaya hidup 50%. Jadi kita ulang ya, cicilan utang maksimal 30%, tabungan dan investasi minimal 10%, lebih besar lebih baik, premi asuransi 10% dan biaya hidup 50%. Tuh kan biaya hidupnya dibanyakin loh kan, 50% begitu ya. Sekali lagi nih persen-persenan, tadi Mas Safir Senduk mengatakan bahwa itu dari income keluarga. Dan again misalnya ada pertanyaan dari netizen yang budiman, bernama Kiki nih. Kiki bertanya, nah kalau hanya suaminya saja yang bekerja, istrinya bagaimana ya cara mengelolanya? Iya, ini menarik juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang suaminya bekerja, memang tergantung lagi. Angkanya berapa, penghasilannya berapa. Ada loh yang hanya suaminya bekerja, tapi angkanya besar, itu ada. Ada juga yang suami istri kerja, tapi total angkanya nggak besar. Itu juga ada. Jadi semuanya sangat tergantung. Tapi saya selalu bilang begini, berapapun penghasilan yang Anda dapat, apapun profesi suami atau istri, pesannya cuma satu. Kalau bisa, jangan pernah hanya mengandalkan pada satu sumber penghasilan. Kalau bisa minimal punya 2 atau 3. Kenapa Widya? Karena pada saat pandemi seperti sekarang atau resesi seperti sekarang, kalau ada apa-apa dengan sumber penghasilan utama kita, mudah-mudahan kita masih punya sumber penghasilan yang lain untuk berjaga-jaga supaya kita bisa tetap dapat income di keluarga. Tuh, just in case ya. Jadi jangan menempatkan telur dalam satu keranjang semua. Terakhir nih Mas Safir Senduk, terkait investasi begitu ya. Ini ada yang mungkin suaminya senangnya konvensional saja begitu ya, logam mulia, properti dan lain sebagainya. Tapi yang istri ini meliar gitu, investasinya banyak macamnya. Ada you name it, blue chip, mulai belajar yang namanya soal saham. Tapi akhirnya malah berantem. Aduh, yang ini tuh lebih besar resikonya. Tapi yang di sisi lain mereka mengatakan, oh yang ini lebih cepat makmurnya. Kalau tadi mengutip istilah Mas Safir. Ini gimana ya cara ngobrolnya ya? Cara ngobrolnya begini, paling tidak mereka harus punya satu pandangan yang sama. Saran dari saya adalah, jumlah yang Anda invest itu lebih penting daripada return atau suku bunga yang bisa didapat. Contoh misalnya begini, kalau kita nabung 1 juta per bulan dengan suku bunga investasi hanya 5%. Daripada kita sibuk mencari berapa investasi mana yang bisa ngasih 7%, 8%, 10%, tapi yang diinvest tetap sama 1 juta, mending dibalik. Bunga produk investasi tetap sama 5% atau 6% saja misalnya, tapi mereka fokus pada menambah jumlah yang bisa dia invest. Widya, Anda tahu nggak bedanya anak muda zaman sekarang dengan orang tua kita zaman dulu ketika mereka investasi? Orang tua kita zaman dulu, umumnya kita sudah bisa tebak investasinya apa. Kalau nggak emas, tanah, properti, itu aja. Tapi mereka punya di mana-mana ada. Sementara anak muda zaman sekarang, investasinya uangnya segitu-segitu aja, tapi pilihan investasinya canggih-canggih, sehingga kadang-kadang mereka terjebak ke dalam investasi bodong karena mereka tidak pernah puas pada investasi apapun. Jadi saran saya cuma satu, saran saya adalah lebih baik fokuskan diri pada meningkatkan jumlah yang bisa diinvest daripada fokus pada mencari produk investasi apa yang terbaik, karena ntar ujung-ujungnya kita nggak akan pernah puas pada investasi apapun. Well noted ya, persen-persenannya diatur, yang pasti cinta di antara newlywednya harus 100% gitu ya. Ada adjustment di situ, pengertian. Terima kasih Mas Safir Senduk atas pencerahannya, secerah baju Anda hari ini. Selamat siang, selalu sehat Mas Safir Senduk, jangan lupa 3M.